Halo para juragan, kembali lagi di Juragan DevNet, spesialisnya Network Automation atau DevNet. Di kali ini di series Bisa Python untuk Network Engineer, saya ingin mengulas pemrograman Python yang biasa digunakan untuk Network Engineer melakukan network otomasi. Langsung aja kita mulai. Pertama, apa itu pemrograman Python? Python adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan otomasi, terutama di bidang jaringan atau networking. Sering digunakan untuk network automation. Python dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun sekitar 1991. Saya sering menggunakan Python untuk melakukan network automation dikarenakan penggunaan yang mudah dan memiliki performa yang sangat amat baik. Di series video pertama ini kita coba santai dulu ya teman-teman. Kita coba persiapkan dahulu bagaimana cara menginstalasi Python, bagaimana kita bisa mendapatkan Python, oke, di mana kita harus mendownloadnya. Kalian bisa download di https://python.org/downloads. Kalian bisa download versi yang paling terbarunya. Untuk pembelajaran Python untuk Network Engineer kali ini, saya akan menggunakan Python version 3. Dan agar source code yang saya gunakan bisa saya simpan, maka kita membutuhkan Visual Studio Code atau text editor. Di sini text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code sebagai text editor selama proses pembelajaran. Sebenarnya banyak ya beberapa text editor kayak PyCharm, kalian bisa gunakan juga. Nah, di Visual Studio Code ini juga free, kalian bisa gunakan. Nah, untuk network devices yang akan diotomasi selama proses pembelajaran Python untuk network engineer ini, kalian bisa pilih. Saya merekomendasikan 4, yaitu Cisco DevNet Sandbox. Kalian bisa coba ke https://developer.cisco.com ataupun kalian bisa menggunakan GNS3 ya. Kalau kalian tahu GNS3 itu membutuhkan resource yang lumayan besar ya teman-teman. Saat ini saya jarang menggunakan GNS3. Setelah itu kalian bisa menggunakan ifng atau pnetlab ya. Tapi untuk pengetesan atau testing source code kalian ke network devices yang kalian ingin otomasi, saya akan lebih banyak menggunakan Cisco DevNet Sandbox. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita coba instalasi Python. Nah, kalian cukup ketikkan https://python.org/download. Nah, di sini kalian tinggal klik aja. Kebetulan saya sudah download Python-nya. Ini sudah download Python-nya, saya tinggal klik aja. Untuk instalasi, untuk proses pembelajaran ini kita menggunakan default aja teman-teman ya, biar nggak pusing. Nah, ini tinggal klik next saja, Python installation. Kita tunggu beberapa waktu. Etap progress, ditunggu beberapa, mungkin 2 atau 3 menit. Oke, proses instalasinya sudah hampir selesai. Kita tunggu beberapa waktu lagi ya teman-teman. Oke, setup disable. Nah, ini kalian boleh disable ya kalau misalkan kalian mau menggunakan melebihi 260 karakter maxpad. Saya biasanya akan disable ini karena in case saya membutuhkan untuk membuat karakter lebih dari 260. Oke, close saja. Nah, yang pertama untuk pengetesan itu kalian bisa menggunakan
Python interaktif. Nah, biasanya ini idle interaktif. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, Python minus version. Atau kalian juga bisa kalian juga bisa menggunakan command line. Nah, di sini Python minus version. Oke, Python was not run with was not found run with argument to install. Disable the shortcut from setting. Manage app setting. Manage app. Kita coba restart dulu. Oke teman-teman, setelah restart jangan lupa ya, kalian masuk ke sini, edit the system environment variable, kalian enter. Nah di environment variable ini, kalian pilih path, edit, dan masukkan path-nya si Python di mana kalian install. Nah defaultnya itu biasanya ada di sini ya teman-teman, di usernya, user kalian. Oke, kita coba lagi. Di edit environment variable, di path, edit. Nah, by default itu foldernya ada di sini teman-teman. Ada di C, user kalian. Setelah itu di app data, app data, local. Setelah itu ada di local, ya udah program. Nah, ini Python kalian. Ya, ini kalau misalnya kalian ada beberapa versi, kalian tinggal masukin aja versi yang kalian mau jadikan default di Windows kalian. Nah, ini kalian tinggal copy aja. Sorry. Ini kalian tinggal Ctrl C copy ke sini. Kalau di dua ini belum ada teman-teman ya. Kalian tinggal copy aja. Oke, dan restart. Itu akan setelah itu kita buka CMD command line. Nah, di sini kalian ketikkan Python minus version. Oke, ini Python version yang kita install. Yaitu yang saya install itu di versi 3.11.1. Itu teman-teman ya. Nah, di Python itu ada dua teman-teman. Ada interactive mode. Interactive mode itu seperti apa? Interactive mode itu kalian bisa langsung gunakan. Nah, kayak gini. Print hello world. Langsung keluar ya. A sama dengan 5, kalian print A. Hasilnya langsung 5. A sama dengan 7, B sama dengan 7, misalkan. Print sama dengan B. Itu teman-teman ya. Misalkan C sama dengan A tambah B. Maka kalau kalian print C, hasilnya adalah 12. Kayak gini ya. Nah, tapi di mode interaktif ini saat kalian close, variabel A, B, C, D-nya itu hilang teman-teman. Tidak akan tersimpan. Masuk lagi. Nah, nggak ada ya print A.
print B pun variabel B-nya hilang. Print C, variabelnya hilang. Nah, di interaktif mode ini kalian tidak membutuhkan editor, text code editor. Biasanya saya gunakan ini kalau misalkan dalam keadaan urgent dan script yang dibuat itu nggak terlalu banyak. Misalkan saya diminta untuk ngecek ada berapa device sih yang nggak connect atau tidak menggunakan license. Nah, saya bisa langsung bikin scriptnya di sini dan mendapatkan hasilnya. Itu kalau mau cara cepat. Tapi kalau untuk codes yang kalian harus simpan atau save, kalian membutuhkan namanya text editor. Nah, text editor itu bisa menggunakan PyCharm atau yang lain atau Visual Studio Code. Nah, di sini selama pembelajaran saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kalian tinggal buka di download Visual Studio Code di sini. Nah, kalian tinggal pilih aja mau apa operating system kalian. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan download yang Windows. Nah, kebetulan saya sudah download Visual Studio Code installernya. Nah, yang saya butuhkan, saya tinggal double klik aja di proses pembelajaran ini. Kalian klik next saja, kita menggunakan default setup. Pastikan juga internet connection kalian ya. Tanpa internet connection, of course, instalasi akan gagal. Karena ini membutuhkan Visual Studio membutuhkan download beberapa packages. Jadi kita tunggu beberapa waktu. Sorry teman-teman, file yang tadi itu Visual Studio Setup. Nah, ini adalah file yang untuk Visual Studio Code-nya. Kalian cukup double klik aja dan ikuti instruksi instalasinya. Oke, next. Coba create desktop. Sementara kita setup default saja. Kita tunggu beberapa waktu. Untuk instalasinya. Oke, selesai. Langsung launch Visual Studio-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kalian tinggal bikin file barunya. Misalkan saya mau bikin new text file. Nah, kayak gini. Saya save ya. Saya save di download. Saya bikin foldernya dulu di sini. Python untuk network engineer. Saya masuk test.py. Format Python itu .py ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum mulai, nah di sini ada juga nih Visual Studio akan merekomendasikan beberapa extension. Nah, kalian bisa show recommendation. Nah, untuk integrasi dengan Python, kalian cukup ketik install aja extension Python ini. Installing extension Python-nya. Ya, tunggu beberapa waktu. Nah, untuk kalau kalian nggak nemu pop-up recommendation tadi, kalian tinggal ke sini ya. Di ke extension. Nah, kalian tinggal klik extension, habis itu kalian ketik apa yang kalian mau. Misalkan Python. Nanti ada banyak nih. Ada banyak pilihannya, extensionnya, tapi saya pilih yang centang nih. Centang ini berarti kayak Instagram atau Twitter ya. Ada centang birunya berarti resmi dari perusahaan pembuatnya, misalkan. Bukan perusahaan pembuatnya, sorry. Maksudnya dari company besar gitu. Kayak di sini misalkan Microsoft. Ada juga yang individual. Individual juga ada. Oke, sekarang udah diinstal. Saya balik lagi ke code saya.
Ini saya buka filenya. Nah, di sini kalian buka dulu nih terminal di sini, klik terminal and new terminal. Nah, jadi kalian ada dua nih. Yang atas buat kalian bikin code, yang bawah kalian untuk interpret atau menjalankan code di terminal. Misalkan saya mau bikin A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan A tambah B, lalu saya mau print C, gini ya teman-teman. Ini hasilnya keluar 12 teman-teman. Nah, karena ini kita menggunakan text editor, maka semua variabel di sini itu akan tersimpan teman-teman di file kita yang namanya test.py. Beda dengan tadi mode interaktif, saat di close semuanya akan hilang dan kalian harus membuat variabel baru lagi. Oke, sekian dulu untuk belajar bisa Python untuk network engineer kali ini. Di sesi berikutnya kita akan banyak belajar lagi tentang penggunaan Python untuk network engineer. Jangan lupa like dan subscribe videonya dan ditunggu video berikutnya. Terima kasih.